latar belakang. Banyak orang menilai kerapihan adalah sebuah dari kenyamanan. Selain itu, bila kita terbiasa rapi dalam menyimpan sesuatu, maka kita akan dengan mudah menemukan barang yang akan kita cari. Yang dikatakan rapi adalah teratur dan bersih. Kerapian juga dapat meliputi kerapian dalam berpakaian, kerapian dalam menyusun atau menyimpan sesuatu, dan lain-lain. Salah satu contohnya bila kita menginginkan TV beserta perangkat lainnya tertata dengan rapi. Yang kita butuhkan adalah rak untuk menyimpan televisi beserta barang-barang lainnya. Rak TV mungkin sangat diperlukan untuk orang yang senang akan kerapihan, dengan tujuan agar barang-barang khususnya TV dan perangkat yang menyertai TV itu sendiri tertata dengan rapi dan dapat membuat suasana rumah atau bangunan yang lainnya menjadi terlihat indah dan lebih nyaman. Prospek usaha di masa mendatang. Pada masa sekarang, orang-orang seringkali memperhatikan keindahan interior rumahnya. Untuk itu, kami menyediakan produk rak televisi minimalis yang multifungsi dengan gaya klasik untuk memberikan kesan nyaman pada orang-orang yang menginginkan kerapian pada tempat-tempat yang ada di rumahnya, agar terlihat enak dipandang. Produk rak TV ini tentunya akan memenuhi keinginan konsumen dengan kualitas dan fungsi barangnya. Keunggulan produk. Produk rak TV yang kami produksi adalah produk yang multifungsi. Tidak hanya dipakai untuk tempat televisi dan perangkat lainnya, tetapi bisa juga dipakai sebagai tempat untuk menyimpan banyak barang. Tampilannya pun elegan, sehingga membuat daya tarik tersendiri pada rak ini. Tentunya sangat banyak keunggulan pada produk rak TV ini, diantaranya mempunyai kesan estetik. Kekuatan kayunya yang cukup baik, tahan air, anti rayap, tidak mudah kotor, tahan terhadap jamur, tahan lama ataupun awet, dan mudah dibersihkan. Permasalahan dan cara mengatasinya. Yang pertama, ketatnya kompetisi bisnis. Cara mengatasinya adalah fokus terhadap kekuatan seperti memberikan servis yang baik terhadap customer. Dan kedua, menentukan target pasar. Cara mengatasinya dengan mengevaluasi dan menentukan strategi pemasaran agar mendapatkan respon yang baik dari customer. Ketiga, kurangnya kepercayaan customer. Cara mengatasinya dengan memperkenalkan secara langsung produk kami kepada customer dan memberikan testimoni orang yang pernah membeli produk kami. Perusahaan kami mempunyai visi dan misi. Visi kami diantaranya menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat. Merubah barang bernilai jual rendah menjadi barang bernilai jual tinggi. Dan mampu meningkatkan kreativitas kewirausahaan kami. Misi kami diantaranya menggunakan material yang berkualitas tinggi, menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, memberi pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Profil lengkap usaha. Nama perusahaan Infoma Furniture. Tanggal berdiri 16 Agustus 2019. Alamat perusahaan yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 876 Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Jenis perusahaannya yaitu furnitur. Jumlah karyawannya ada 12 orang. Produk yang dikembangkan adalah rak televisi. Jangkauan pemasaran, memasarkan produk menggunakan media sosial atau online shop, mempromosikan produk secara langsung kepada konsumen dan mengikuti event. Prinsip usaha. Yang pertama, berusaha memulai usaha dari hal yang kecil untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi usaha yang besar. Yang kedua, mengutamakan kualitas produk. Kualitas yang paling utama tentunya adalah bahan yang digunakan. Sejarah usaha.
Pembuatan rak TV ini berawal dari pandangan perusahaan yang berubahnya gaya hidup orang-orang yang lebih menyukai gaya yang minimalis dan kebutuhan furnitur yang cukup tinggi sebagai interior rumah, hotel, dan tempat-tempat lainnya. Untuk itu, kami membuat produk dengan desain minimalis dan multifungsi yang akan membuat daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang tertarik dengan gaya furnitur interior yang minimalis sekaligus multifungsi. Kelebihan usaha, banyak peminat, menggunakan bahan berkualitas, produk yang multifungsi, rak TV dapat dijadikan furnitur, serta meminimalis tempat agar TV beserta perangkatnya ataupun barang lainnya dapat disimpan dalam satu tempat dengan tertata rapi. Lokasi badan usaha. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 876 Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Struktur organisasi badan usaha. Yang pertama adalah Direktur Utama, membawahi manajer pemasaran, manajer administrasi dan keuangan, manajer pembelian dan gudang. Yang kedua adalah manajer pemasaran, bertanggung jawab kepada Direktur Utama, membawahi bagian penjualan. Yang ketiga adalah bagian penjualan, bertanggung jawab kepada manajer pemasaran, membawahi bagian penjualan. Kemudian adalah manajer administrasi dan keuangan, bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Manajer pembelian dan gudang, bertanggung jawab kepada Direktur Utama, membawahi bagian-bagian pembelian dan bagian gudang. Bagian gudang, bertanggung jawab kepada manajer pembelian dan gudang. Produk yang dijual. Perusahaan kami akan memproduksi rak TV yang akan membantu masalah penyimpanan barang di rumah atau tempat customer kami. 1. Alat dan bahan. Alat dan bahan: gergaji mesin, gergaji tangan, penggaris siku, meteran, alat ukur, pensil atau alat tulis, kuas cat, mesin amplas, sama palu. Yang kedua, bahan: kayu sama lem kayu, amplas, paku, sama cat pelitur. Kedua, jenis produk yang kami produksi adalah furnitur. 3. Spesifikasi karakteristik: mempunyai kesan estetik, simpel, dan desain yang minimalis, ringan atau mudah dipindahkan ke tempat yang diinginkan, multifungsi, kekuatan kayunya yang cukup baik. Kedua, kelebihan: kuat, tahan air, anti rayap, tidak mudah kotor, tahan terhadap jamur, sama tahan lama atau awet, mudah dibersihkan. Yang ketiga, kekurangan: harganya kurang ramah karena bisa dibilang cukup mahal bagi kalangan menengah ke bawah. Keempat, cara perawatan: cukup dibersihkan menggunakan kain kering setiap seminggu 2 kali sekali. 4. Proses pembuatan: menyiapkan kayu plywood atau alat dan bahan lainnya, mengukur bagian kayu sesuai ukuran rak TV yang akan dibuat, memotong plywood sesuai ukuran yang telah ditentukan, menghaluskan permukaan kayu plywood menggunakan mesin amplas untuk hasil yang rapi, mengoleskan cat furnitur pada kayu plywood dengan cara yang bervariasi setiap rak TV, lalu mendiamkan potongan kayu hingga cat furnitur mengering. Setelah sudah kering, lalu merangkai setiap kayu yang mengoleskan lem khusus terlebih dahulu dan tunggu hingga lem mengering. Pemakaian lem kayu bertujuan untuk memperkuat ketahanan rangka kayu. Jika lem sudah mengering dan potongan kayu sudah terangkai, selanjutnya paku setiap bagian ujung rak TV, kemudian ukur dengan penggaris supaya setiap sisinya menyiku dengan benar. Setelah semuanya selesai, lalu oleskan lagi cat furnitur agar tampilan rak TV semakin bagus. Pasar yang dituju. 1. Strategi pemasaran produk. Kami memproduksi rak TV sepanjang 150 cm, tinggi 50 cm dan lebar 30 cm. Dan meja belajar dengan ukuran 150 cm dan melebar 30 cm. Produk yang
kami produksi mempunyai desain yang bervariasi dan unik, dengan warna yang sesuai dengan selera customer. Harga pada rak TV yang kami produksi yaitu 530.000. Jalur penjualan, kami menjual barang secara langsung di toko atau tempat usaha yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 870 Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Promosi yang kami lakukan melalui pemberian brosur dan melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, FB, dan WhatsApp. Proses yang kami lakukan dengan cara memasang papan nama di depan tempat usaha. 2. Segmentasi pasar. Target konsumen dari produk kami adalah customer yang mempunyai tempat tinggal yang sempit namun mempunyai barang banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan konsumen kami adalah para pekerja dan pengusaha. Analisa SWOT. 1. Kekurangan. Memproduksi rak TV yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yaitu ukuran yang cukup besar dan kapasitas besar. Memproduksi rak TV yang multifungsi untuk konsumen. Desain minimalis dan unik. Pemilihan warna sesuai dengan selera konsumen, kualitas tinggi, harga terjangkau. 2. Kelemahan. Usaha baru, belum terkenal oleh masyarakat. 3. Peluang. Masih sedikit pesaing. Memproduksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 4. Ancaman. Untuk jangka waktu dekat, belum adanya ancaman yang berarti karena masih sedikit pesaing yang memproduksi yang sama. Nah, di anggaran dana tersendiri kita terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ialah sumber modal. Nah, kita dimodali oleh Infama Furnitur dengan nilai modal sebesar 1,4 miliar rupiah. Nah, yang kedua adalah biaya proyek. Di biaya proyek sendiri kita terbagi menjadi beberapa macam, yaitu antaranya investasi sebesar Rp134.485.000. Nah, di investasi kita akan membeli satu buah unit mobil Mitsubishi ya, atau bisa disebut mobil Bintung, dan kita akan membeli peralatan dan mesinnya juga. Nah, kita juga ada biaya investasi praoperasional, yaitu biaya perizinan. Kita akan diperhitungkan juga itu karena kita akan berlokasi di tempat yang ramai masyarakat, yaitu sebesar Rp4.000.000. Yang berikutnya ialah total investasi. Total investasi ini merupakan total gabungan dari total investasi dan juga total praoperasional yang sebesar dengan nilai jumlah Rp138.485.000. Nah, yang terakhir di sumber dana ialah modal kerja. Nah, modal kerja kita juga memakai 12 orang ya, dikali 12 bulan. Ini untuk perhitungan awal kita yaitu sebesar Rp259.200.000 dengan total satu bulannya Rp1.800.000 dikali 12 bulan. Nah, untuk kelistrikan juga kita diperhitungkan sekitar Rp500.000 per bulan. Nah, kita juga tidak lupa membeli bahan baku yang bernilai sejumlah Rp96.745.000. Nah, yang ketiga kita ada biaya usaha. Biaya usaha sendiri kita berjumlah sebesar Rp51.945.000. Nah, kita juga ada total biaya operasi per tahun senilai Rp148.690.000. Nah, kita juga ada total biaya proyek, yaitu total investasi yang tadi awal kita perhitungkan dijumlahkan dengan total biaya operasi sebesar Rp280.175.000. Di yang terakhir adalah biaya proyeksi neraca aktiva. Nah, di sini kita dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu 3 bagian. Nah, di aktiva lancar kita menyediakan kas sebesar Rp1 miliar. Persediaan kita yang punya tersisa Rp148.690.000 dengan total aktiva lancar sebesar 1,2 miliar rupiah kurang lebih ya itu juga. Nah, kita juga ada aktiva tetap yaitu mesin dan peralatan perizinan dengan total
Rp138.485.000. Yang ketiga, total aktiva. Total aktiva sendiri kita ditotalkan menjadi total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, yaitu 1,3 miliar kurang lebih segitu. Sekian dari anggaran dana ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih.